Shalom, selamat pagi semua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil presentasi saya. Dan di sini saya membahas tentang kitab-kitab sejarah Perjanjian Lama. Yang pertama, kitab Yosua. Ya. Kitab Yosua merupakan satu di antara kitab-kitab perjanjian lama yang banyak mengandung dinamika serta petualangan. Membaca akan selalu mendengar seruan perang dan gema pertemuan. Pengaruh pertama kitab ini menggambarkan gema kemenangan antara Israel di kota Yeriko. Bagian ini memuat penyusupan para pemimpin Israel, penggerapan kota Ai, akal bulus orang-orang Gibeon. Kitab memberikan mukjizat besar ketika Allah menghentikan aliran sungai Yordan, menghancurkan tembok Yeriko, mengirim hujan batu, dan membuat siang hari yang panjang saat pertempuran dekat Gibeon. Diakui bahwa halaman-halaman kitab ini menceritakan rasa haus darah yang mewujud dalam tindakan pembinasaan orang-orang Kanaan dan kota-kota mereka. Sekurang-kurangnya ada 4 tema penting yang dapat dibedakan sebagai teologi utama dalam kitab Yosua. Yang pertama, negeri perjanjian. Yang kedua, perhentian. Terus yang ketiga, perjanjian. Yang keempat, kemurnian ibadah. Terus yang berikutnya, kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim sangat berbeda dibanding kitab Yosua. Isinya merupakan rangkaian episode-episode lepas, di mana seluruh temanya sama, yaitu kemurtadan Israel dan kasih setia Allah, serta tidak langsung menggambarkan kekacauan kehidupan rohani bangsa Israel yang kemudian secara berulang-ulang diselamatkan oleh campur tangan dan pemeliharaan alam semesta. Zaman Hakim-Hakim diawali dengan tindakan Israel memerangi musuh-musuh yang seharusnya dibinasakan. Selanjutnya, perlawanan terhadap bangsa-bangsa lain sebagai konsekuensi kesesatan bangsa ini sendiri, dan diakhiri dengan peperangan di antara sesama orang Israel sendiri, dan diakhiri dengan peperangan di antara sesama orang Israel sendiri karena perbuatan cerai itu melanggar perjanjian. Teologi Hakim-Hakim yang pertama, negeri atau tanah. Terus yang kedua, kemurtaan Israel. Tiga, kasih setia Allah. Terus yang berikutnya, kitab Rut. Kitab Rut memuat satu di antara kisah-kisah paling menarik dalam Alkitab. Di sana kita melihat bagaimana tokoh-tokoh utama berjalan lurus. Segala sesuatu berjalan untuk menentang kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, seperti yang tertulis dalam Paulus bertahun-tahun sesudahnya. Kita lihat dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Ya, kitab Rut menunjukkan kepada kita bahwa zaman Hakim-Hakim tidak sepenuhnya ditandai oleh kekacauan Allah, tapi mengendalikan nilai-nilai seperti kebaikan dan kesetiaan tetap ada pada masyarakat Israel, dan bahwa akan datang seorang raja yang patut dicontoh. Kitab ini menyampaikan kisah yang menggerakkan yang sangat dari peristiwa-peristiwa
yang tidak akan yang selalu terjadi dalam selama zaman hakim-hakim ya. Yang diceritakan hal sederhana namun dalam secara cermat menggambarkan nasib baik sebuah keluarga di tengah masa yang sulit, dan tentang campur tangan Allah tidak mencolok namun pasti selalu hadir dengan jalan memberkati kehidupan mereka ya. Teologi Rut ini yang pertama keteguhan serta kedaulatan Allah. Terus yang kedua, Allah hadir dalam kesenyapan. Yang ketiga, Allah bagi semua bangsa. Yang keempat, teologi tentang sistem kerajaan. Yang berikut kitab 1 dan 2 Samuel. Ya, kitab-kitab Samuel mengisahkan bagaimana kerajaan Israel berdiri dan makna teologinya. Kitab-kitab ini dimulai ketika Israel masih dipimpin hakim-hakim dengan sistem desentralisasi dan diakhiri dengan keadaan kerajaan yang berdiri kokoh. Ya, kitab ini dibuka bersamaan dengan masa pelayanan hakim-hakim terakhir atau Samuel, dan ditutup ketika Daud, raja terbesar pertama dari suku Yehuda, naik takhta ya. Bagian pertama kitab Samuel didominasi pertanyaan tentang apakah perlu bentuk sistem kerajaan dan bagaimana sistem itu dibangun ya. Kitab 2 Samuel itu seluruh meliputi masa pemerintahan Raja Daud, diawali dengan konsolidasi dalam pemerintahannya dan detail tentang janji luar biasa Allah kepada Daud untuk memberikan pemerintahan terus-menerus kepada pemerintahan segera sudah tidak melakukan dosa besar. Kedua kitab ini menjelaskan tentang kendati begitu generasi Daud, tentang tegasan kitab teologi kitab 1 dan 2 Samuel ini. Yang pertama, kebenaran atas kerajaan Daud. Yang kedua, akibat-akibat dari dosa. Tiga, kedaulatan Allah. Yang berikut 1 dan 2 Raja-Raja. Kitab Raja-Raja mencatat rangkaian kejadian sekitar pasang surut kerajaan Israel. Satu juga peristiwa-peristiwa setelah kerajaan terpecah menjadi Israel dan Yehuda ya, dan akhir tentang Yehuda dikucilkan secara keseluruhan. Keduanya tak putus berulang perbuatan jahat raja-raja dan masih terjadi pemenangan yang kurang tentang kerajaan ini. Yang berikutnya 1 dan 2 Tawarikh. Kedua kitab menceritakan perkembangan kerajaan Allah seperti contoh dalam kerajaan Daud, mula-mula pada Israel dan kemudian pada Yehuda. Sesudah secara yang di Yehuda, Daud juga banggaan oleh Daud tentang musatan ibadat suci di Yerusalem. Yang Esra dan Nehemia. Kitab Esra dan Nehemia mungkin catatan yang jika di dalam perjanjian lama merupakan peristiwa-peristiwa terakhir. Yang terakhir kitab Ester. Kitab Ester menceritakan kisah-kisah menangkan kehidupan orang Yahudi di persaingan
atau diaspora, yaitu orang Yahudi yang tidak kembali ke Yerusalem tetapi berkembang di negeri asing. Kitab ini menceritakan gadis Yahudi mengalami nasib baik menjadi ratu Persia serta sifat yang dilakukan untuk menyelamatkan bangsanya dari situs kritis. Kitab ini menunjukkan bagaimana segala sesuatu dengan mulus orang Yahudi di luar apa yang diharapkan. Ya, teologi kitab Ester, yang pertama pemeliharaan Allah, terus yang kedua campur tangan Allah dalam kesenyapan. Ya, demikian presentasi saya, mungkin itu saja yang saya sampaikan bagi semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.